Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan bahwa Timnas Indonesia Senior berkemungkinan besar dapat kembali bertemu dengan Timnas Malaysia. Ucapan tersebut tentu saja dikeluarkan oleh Ketua Umum sebab Federasi Malaysia yang selalu meremehkan Timnas Indonesia dan selalu menantang untuk bisa bertanding dengan skuad penuh. Dengan jadwal FIFA Matchday yang tersedia di bulan September yang akan datang, peluang bagi skuad Garuda Senior bertemu dengan tim jiran akan semakin terbuka lebar. Sebab pada bulan tersebut kedua tim tidak memiliki kompetisi apapun yang sedang diikuti dan akan sama-sama mencari lawan untuk meningkatkan peringkat FIFA. Oleh karenanya tentu Patrick Kluivert dan para pemain yang kini berada di Timnas Indonesia Senior sangat menyambut baik tantangan dari Timnas Malaysia tersebut. Apalagi mayoritas para pemain keturunan yang sejak awal bergabung memiliki tingkat penasaran yang tinggi untuk berhadapan dengan Timnas Malaysia. Tentu skuad penuh akan diturunkan oleh Patrick Kluivert sebab dirinya tidak ingin memandang sebelah mata tim tamu yang akan datang. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi line up yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert pada laga antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Malaysia di FIFA Matchday bulan September yang akan datang. Pada laga persahabatan ini tentu Patrick Kluivert akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper telah dipastikan akan diisi oleh Emil Audero dari Palermo. Absennya Martin Paes sebab akumulasi kartu kuning di laga terakhir melawan Timnas Bahrain menjadi angin segar bagi kiper keturunan Italia untuk memulai debutnya bersama Timnas Indonesia. Tentu hal ini tampak seperti mimpi yang menjadi kenyataan sebab nama Emil Audero selalu masuk ke dalam daftar rumor naturalisasi sejak tahun 2019 yang lalu. Dan kini pemain kelahiran Mataram tersebut akan secara resmi memulai langkah barunya di Stadion Gelora Bung Karno yang diprediksi akan dipadati oleh supporter Timnas Indonesia. Emil Audero merupakan salah satu kiper potensial yang kini bermain di kasta kedua Liga Italia. Dalam 5 tahun terakhir, sang pemain selalu berada di dalam tim besar di Liga Italia dan telah mengoleksi sebanyak 4 piala Liga sepanjang karirnya. Meskipun piala Liga tersebut dirinya dapatkan sebagai kiper pelapis ketiga di dalam tim, namun tentu kualitas yang dirinya miliki dan juga jam terbang bersama pemain profesional tidak dapat diragukan. Oleh sebab itu, perannya akan sangat krusial pada laga melawan Timnas Malaysia di 5 Juni yang akan datang. Jay Itzes, wibawa yang dirinya miliki di dalam lapangan pertandingan telah menjadikan sang pemain sebagai salah satu kapten terbaik yang dimiliki oleh skuad Garuda. Jay Itzes yang memulai debutnya pada laga melawan Timnas Vietnam tampil sangat menonjol khususnya pada proses pertahanan dan pembangunan serangan. Dirinya bersama dengan 2 pemain muda seperti Rizky Ridho dan juga Justin Hubner dapat menjadi salah satu tembok kokoh yang telah mempertahankan garis pertahanan Timnas Indonesia hingga sejauh ini. Tubuhnya yang besar dan tinggi mampu membuat Itzes dapat dengan mudah melakukan duel-duel di udara dan juga memenangkan sundulan pada situasi bola mati di depan kotak penalti lawan. Sejauh ini sang kapten telah mengoleksi sebanyak 2 gol yang berhasil dia persembahkan melalui sundulan dari situasi bola mati. Perannya tentu akan sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk bisa kembali berkoordinasi dengan baik pada laga melawan Timnas Malaysia yang akan datang. Rizky Ridho, pemain asal Persija Jakarta satu ini menjadi satu-satunya pemain yang tidak akan tergantikan selama kepemimpinan Patrick Kluivert. Rizky Ridho bahkan tidak menunjukkan sedikit pun gentar dari beratnya persaingan yang saat ini terjadi di dalam tubuh skuad Garuda. Sang pemain sejauh ini tetap bisa memberikan penampilan yang konsisten di setiap pertandingan dan menjadi salah satu aktor penyerangan ketika dibutuhkan. Pada laga melawan Timnas Bahrain, Rizky Ridho bahkan mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari para pemain gelandang sebab dirinya dapat keluar dari posisi dan ikut serta di dalam membantu membangun serangan. Tentu saja hal tersebut dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sang pemain untuk bisa kembali masuk ke dalam 11 pemain utama yang akan tampil pada laga melawan Timnas Malaysia yang akan datang. Akan sangat menarik untuk bisa menyaksikan perkembangan dari sang pemain dan masa depannya bersama dengan skuad Garuda. Justin Hubner, sukses menyelesaikan pertandingan tanpa mendapatkan kartu kuning di laga terakhir melawan Timnas Bahrain. Kapten Wolverhampton U21 yang satu ini dipastikan akan mendapatkan kembali 90 menit penuh pada laga melawan Timnas Malaysia yang akan datang. Atmosfer pertandingan yang tentu saja akan memanas dapat menjadi alasan yang sangat logis bagi Patrick Kluivert memasang sang pemain sejak menit awal jalannya pertandingan. Justin Hubner merupakan salah satu pemain potensial yang dimiliki oleh Timnas Indonesia yang sempat menjadi perebutan antara Indonesia dengan Belanda. Bakat yang dirinya miliki tidak hanya sekedar kata-kata namun dapat dirinya buktikan dengan performa yang sangat apik di dalam pertandingan.
Justin Hubner merupakan tipe pemain bertahan yang akan siap melakukan duel-duel di tanah dan memotong setiap serangan lawan. Dirinya memiliki akselerasi yang sangat baik dan dapat berguna untuk mengantisipasi serangan cepat dari arah sayap. Kevin Dix, pemain paling berpengalaman di timnas Indonesia yang kabarnya akan pindah ke divisi utama Liga Jerman. Dipastikan juga akan masuk ke dalam skema utama dari Patrick Kluivert pada laga melawan timnas Malaysia. Meskipun gagal mendapatkan persembahan gol pada laga melawan timnas Australia yang lalu, namun Kevin Dix memiliki ambisi untuk membayar hutang kemenangan dengan tampil maksimal melawan timnas Malaysia. Dirinya bahkan tampil sangat ambisius pada laga terakhir melawan timnas Bahrain hingga akhirnya digantikan sebelum kembali mendapatkan kartu kuning kedua. Kevin Dix akan memainkan peran sebagai sayap pertahanan yang memiliki peran fleksibel untuk mengatur serangan dari lini sayap. Dari 3 pertandingan yang dirinya jalani bersama skuad Garuda, Kevin Dix memiliki kekuatan utama di dalam memberikan umpan silang yang sangat akurat dan dapat menjadi salah satu peluang yang harus bisa dimanfaatkan maksimal oleh lini serang timnas Indonesia. Calvin Verdong, meskipun terdapat nama Dean James yang saat ini juga selalu memperebutkan posisi pemain terbaik di setiap pekannya di Liga Belanda. Namun nama Calvin Verdong tetap akan masuk sebagai pilihan utama dari tim pelatih. Etos kerjanya yang sangat tinggi di dalam pertandingan mampu menjadikannya selalu keluar sebagai pemain pembeda di dalam 90 menit jalannya pertandingan. Verdong merupakan pemain keturunan yang tidak terlalu memiliki tubuh besar, namun dirinya dapat mengimbangi para pemain lawan yang memiliki tinggi 20 cm di atasnya. Ditambah sang pemain memiliki stamina yang tidak kunjung habis dan tetap bisa digunakan untuk melakukan akselerasi pada 10 menit sebelum waktu normal habis. Modal ini tentu akan sangat berguna bagi skuad racikan Patrick Kluivert untuk langsung bisa mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal melawan timnas Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno yang akan datang. Joy Palupesi, bagaikan sebuah anugerah, nama pemain yang tidak terlalu disorot dan bahkan dipertanyakan nyatanya mampu menjadi salah satu kunci penting dari lancarnya ritme permainan di dalam lapangan pertandingan. Joy yang merupakan gelandang bertahan mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik pada laga melawan timnas Bahrain sebagai salah satu penghubung antara lini pertahanan dan serang. Perannya yang sangat sentral di lini tengah juga secara langsung memberikan Tom Hay keleluasaan untuk melancarkan variasi skema penyerangan dan berujung pada banyaknya peluang berbahaya yang berhasil didapatkan oleh timnas Indonesia. Hadirnya Joy Palupesi tentu akan sangat berguna bagi skuad Garuda untuk bisa kembali tampil maksimal pada laga di awal bulan Juni yang akan datang yang tentunya akan kembali dipadati oleh atmosfer penonton yang sangat meriah. Joy Palupesi juga dapat dianggap sebagai salah satu pengganti yang sepadan dari Jairo Ridwald yang nampaknya tidak akan melanjutkan proses naturalisasi. Tom Hay. Setelah datangnya Joy Palupesi pada laga terakhir melawan timnas Bahrain, akhirnya Tom Hay memiliki kebebasan untuk melancarkan perannya sebagai pengatur serangan. Pemain asal Almere City yang satu ini dipastikan akan masuk ke dalam 11 pemain utama dengan bermodalkan penampilannya yang sangat baik di dalam mengatur tempo jalannya pertandingan. Dengan hadirnya rekan barunya di lini tengah pertahanan, Tom akan memiliki tugas utama untuk bisa menjadi motor serangan dari skuad Garuda. Pada laga pertama melawan timnas Malaysia di putaran ketiga ini, Tom Hay juga menjadi salah satu pemain yang mencetakkan gol melalui umpan muntahan dari lemparan jauh Pratama Arhan. Gairah yang dia miliki ketika berseragam merah putih tentunya akan menjadi daya dobrak dari performa maksimal yang akan ditunjukkan oleh sang pemain di dalam lapangan pertandingan. Apalagi laga melawan timnas Malaysia akan menjadi laga hidup mati yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Marcelino Ferdinand, pemain asal Oxford United yang menjadi motor serangan timnas Indonesia pada 2 laga terakhir dipastikan akan kembali tampil di laga melawan timnas Malaysia. Patrick Kluivert pastinya akan kembali memberikan kepercayaan kepada sang pemain setelah kontribusinya yang sangat berarti bagi performa skuad Garuda. Dengan memberikan peran bebas di lini serang, Marcelino Ferdinand dapat menjadi pemain sayap ataupun ujung tombak yang dapat membantu tim untuk menciptakan produktivitas gol. Bahkan pada laga melawan timnas Bahrain dan juga Australia kemarin, sang pemain selalu memberikan assist kepada Ole Romeni dan menunjukkan bahwa dirinya memiliki ikatan yang sangat kuat dengan para pemain di dalam lapangan pertandingan. Oleh karenanya pada laga melawan timnas Malaysia yang akan datang, Marcelino Ferdinand akan memainkan peran yang sangat sentral bagi produktivitas gol yang akan dipersembahkan oleh timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun, meskipun tampil kurang memuaskan pada pertandingan terakhir melawan timnas Bahrain, namun peran dari pemain sayap lincah yang satu ini tetap akan dibutuhkan pada laga melawan timnas Malaysia yang akan datang. Ragnar akan menjadi salah satu pemain sayap yang akan sering membawa bola dan menusuk pertahanan lawan dari sisi sayap.
Kemampuannya di dalam mempertahankan penguasaan bola akan sangat berguna bagi skuad Garuda untuk menciptakan variasi serangan dan kerjasama tim yang baik. Namun tentu saja Ragnar saat ini perlu kembali mematangkan kemampuannya ketika berhadapan langsung dengan penjaga gawang. Sebab sejauh ini dirinya seringkali membuang peluang besar sebab terlalu ceroboh ataupun telah dalam mengambil keputusan di saat dirinya telah berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Dan pada laga melawan timnas Malaysia, tentu diharapkan sang pemain dapat menunjukkan performa maksimalnya dan menjadi salah satu pencetak gol bagi skuad Garuda. Ole Romanyi. Sejak awal debutnya bersama timnas Indonesia melawan timnas Australia, Ole Romanyi telah mencuri perhatian sebab permainannya yang sangat rapi selama 90 menit jalannya pertandingan. Sang pemain tidak hanya berperan sebagai pemain target, namun juga berupaya untuk bisa mundur sedikit ke belakang dan membantu rekan setimnya menciptakan peluang. Dalam 2 laga yang telah dirinya lakoni, sang pemain telah membuat 2 kontribusi gol dan menjadi salah satu pemain debutan terbaik sejauh ini yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Tentu pada laga melawan timnas Malaysia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Sang pemain memiliki tuntutan untuk kembali menciptakan gol dan membawa hasil positif bagi skuad Garuda untuk mengamankan posisi di dalam klasemen akhir. Dan pastinya Ole Romanyi tidak akan keberatan dengan beban tersebut sebab dirinya telah memiliki tekad untuk bisa menjadi mesin pencetak gol bagi skuad Garuda hingga lolos ke putaran final Piala Dunia. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert pada laga antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Malaysia di FIFA Matchday bulan September yang akan datang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.